Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Zahra. Nah, di video kali ini kita masih melanjutkan video yang sebelumnya. Sebelumnya kan kita udah bahas nih mengenai bab ke-10 ya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan ke bab 11 mengenai efektivitas dan mutu sekolah dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Nah, teman-teman simak terus ya videonya dan semangat belajarnya. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi ya. Yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan sekolah yang efektif itu? Nah, teman-teman kan pasti udah gak asing lagi nih dengar kata-kata sekolah efektif. Nah, apa sih pengertiannya? Yuk kita bahas. Nah, sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya atau biasa disebut dengan visi, misi, dan tujuan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut serta memiliki iklim sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Oh ya, di dalam sekolah efektif itu memiliki karakteristiknya loh. Apa saja sih karakteristiknya? Yuk kita bahas. Nah, teman-teman, karakteristik dari sekolah efektif itu ada 6 karakteristik. Yang pertama, sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar maupun staf. Yang kedua, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. Yang ketiga, pendelegasian wewenang yang jelas, dukungan masyarakat sekitar sekolah mempunyai rancangan program yang jelas. Dan yang keempat, sekolah mempunyai fokus sistemnya sendiri dan pelajar diberi tanggung jawab, guru menerapkan pembelajaran yang inovatif. Yang kelima, melakukan evaluasi yang berkelanjutan, kurikulum sekolah yang terancang, dan terintegrasi satu sama lain. Dan yang terakhir, melibatkan orang tua dan masyarakat. Selain memiliki karakteristik, sekolah efektif juga memiliki ciri-ciri loh. Apa saja sih ciri-cirinya? Sini Zara kasih tahu. Nah, ciri-cirinya itu udah Zara buatin tabel nih, ada ciri dan ada indikator. Yang pertama, ciri-ciri. Nah, ciri yang pertama yaitu tujuan sekolah dinyatakan dengan jelas dan spesifik. Nah, tujuan sekolah yang jelas itu digunakan untuk mengambil keputusan dan dipahami oleh guru dan staf siswa. Yang kedua, pelaksanaan kepemimpinan pendidikan yang kuat oleh kepala sekolah. Nah, indikatornya itu kepala sekolahnya itu bisa dihubungi dengan mudah, bersikap responsif pada guru dan siswa, orang tua murid dan siswa, melaksanakan kepemimpinan yang berfokus pada pembelajaran, dan menjaga agar rasio antara guru dan siswa sesuai dengan rasio yang ideal. Yang ketiga, ekspektasi guru dan staf yang tinggi. Nah, selanjutnya adanya iklim yang positif dan kondusif bagi siswa untuk belajar. Indikatornya itu terdapat di sekolah lagi, yaitu sekolah yang rapi, bersih, dan aman secara spesifik, memberi penghargaan pada yang berprestasi, memberi penguatan pada perilaku positif siswa, serta menaati aturan sekolah dan aturan pemerintah daerah. Nah, ciri yang terakhir adalah kemajuan siswa sering dimonitor. Indikatornya itu guru yang memberi siswa, yaitu kemampuan berpartisipasi di penilaian hasil belajar. Selanjutnya adalah standar apa saja sih yang harus dipenuhi sekolah efektif dalam konsep standar nasional. Nah, standarnya itu memiliki 8 standar. Yang pertama ada standar isi, yang kedua proses pembelajaran, yang ketiga kompetensi lulusan, yang keempat standar tenaga pendidik dan kependidikan, yang kelima sarana dan prasarana, yang keenam pengelolaan, yang ketujuh pembiayaan, dan yang terakhir penilaian atau evaluasi. Oke teman-teman, masih semangat kan belajarnya? Harus semangat dong, kita lanjut ya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sekolah efektif itu memiliki model-model loh. Nah teman-teman mau tahu nggak nih apa saja sih model-model yang ada dalam sekolah efektif itu? Yuk kita bahas.
Nah, model-modelnya itu ada 3 model. Yang pertama ada model tujuan. Model tujuan ini biasanya sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Yang kedua ada model manajemen mutu total. Nah, manajemen ini mengklarifikasikan sebuah sekolah efektif berupaya memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah, mengendalikan perbaikan berterusan dalam aspek yang berbeda, memberi kepuasan keperluan, kehendak, dan jangkauan konstituensi internal maupun eksternal sekolah maupun dalam lingkungan yang berubah. Nah, yang terakhir adalah model proses. Model ini menekankan pada aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektivitas sebuah sekolah. Kriteria yang sering digunakan adalah kepemimpinan, komunikasi, keikutsertaan, kerjasama, penyesuaian, perencanaan, pengambilan keputusan, interaksi sosial, budaya sekolah, kaidah mengajar, manajemen kelas, dan strategi pengajaran. Nah, di sini Zara buat peta konsep mengenai model sekolah mutu total menurut Supardi tahun 2013. Nah, teman-teman bisa lihat nih gambarnya ya. Bisa di pause aja videonya. Nah, untuk meningkatkan mutu sebuah sekolah itu, tentu kita harus memiliki usaha. Bagaimana sih usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah itu? Yuk kita bahas. Nah, teman-teman, usahanya itu ada 4. Yang pertama, school review. Merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama, khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional, untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Yang kedua, benchmarking. Merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. Yang ketiga, quality assurance. Cara untuk menentukan proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Informasi yang dihasilkan akan menjadi umpan balik bagi sekolah dan memberikan jaminan bagi orang tua bahwa sekolah memberikan pelayanan yang terbaik. Dan yang terakhir, quality control. Merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Nah, teman-teman perlu tahu juga nih bahwa di dalam efektivitas sebuah sekolah itu terdapat juga yang namanya input, proses, dan output dan outcome. Nah, ini Zara sudah buatin tabelnya. Teman-teman harus baca dan pahami urutannya ya. Oke. Semoga teman-teman paham dan bermanfaat. Baik teman-teman, dari peta konsep tadi selesai nih pembelajaran kita mengenai bab ke-11, yaitu tentang efektivitas dan mutu sekolah. Nah, semoga teman-teman mengerti dan bisa paham dengan apa yang Zara jelasin ya. Dan yang paling penting adalah ilmu yang Zara sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nah, untuk itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan pernah bosan dan tontonin terus. Bye bye, see you in the next video. Dan untuk jika teman-teman ada pertanyaan nih, bisa langsung bertanya di bawah kolom komentar aja ya. Oke.